who we are. We are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dengan kondisi sehat. Bagaimana, sehat semua? Sehat. Marilah kita bersama-sama membuka pelajaran ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Seluruhnya siap gerak. Beri salam. Baca doa ringan. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita mengikuti pembelajaran atau materi, saya Asyik Mulia Muhammad Rudra, Hadir. Andi Haidir, Muhammad Alwi, Hadir. Citra, Nur Kirana, Hadir, Pak. Laura, Hadir, Pak. Suci, Pak. Nikma. Hadir, Pak. Ya, sudah. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk di pembelajaran, jadi untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang kisah teladan Nabi Muhammad. Nah, ada yang tahu siapa itu Nabi Muhammad? Dia, Silakan. dia adalah seorang nabi yang lahir di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Hajjah. Ya, itu adalah Nabi atau sekaligus juga sebagai Rasul yang lahir pada berapa 12 Rabiul Awal 271 Masehi atau yang bertepatan dengan tahun Gajah. Ya, jadi adapun indikator untuk pelajaran kita yaitu menunjukkan sikap berani dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari materi kisah Nabi Muhammad,
peserta didik berperilaku beriman kepada kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Setelah mempelajari materi kisah teladan Nabi Muhammad SAW, peserta didik menunjukkan sikap berani sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi untuk sebelum kita lanjut, saya akan memperlihatkan atau memutarkan video tentang kisah teladan Nabi Muhammad. Kemudian anak sekalian memperhatikan agar apa-apa saja yang bisa kita pelajari atau apa saja yang kita dapatkan dari melalui pemutaran video tersebut ya. Dan sebelum itu saya bagi kelompok dulu, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya, jadi silakan saya akan mencoba ya. Coba lihat video yang ada di atas, kemudian sebentar diskusikan apa yang menjadi pelajaran atau apa yang bisa kita dapatkan dari pemutaran video tersebut. Ya, kan? Kalian sudah kita mengamati atau melihat video. Sekarang jadi tugasnya itu mendiskusikan apa isi dari video tersebut dan apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan ini menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang dulu menghadap ke belakang. Ya sudah, silakan ditutup bukunya, ditutup semua bukunya. Ya, ditutup bukunya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk di metode pembelajaran itu menggunakan talkie stick ya. Silakan, ini berhenti kelompok nanti sebenarnya itu kelompok. Silakan memaparkan apa yang bisa kita pelajari dari pemutaran video tersebut. Silakan. Adapun pelajaran yang dapat saya pelajari dari kisah Nabi Muhammad adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diikuti oleh seluruh umat, yaitu yang ditunjukkan dari hasil peneladanan sifat Rasulullah SAW akan menjadi jaminan akhlak dan juga perilaku umat muslim. Adapun sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua adalah as-sadu as-siddiq. Sifat terpuji Nabi Muhammad adalah yang pertama as-siddiq, yang artinya jujur. Iya, silakan dari kelompok Nabi Daud kelompok 1. Jadi silakan untuk kelompok 3 dengan kelompok 2. Silakan bertanya kepada temannya. Silakan. Ya, silakan dengarkan pertanyaan temannya. Pada usia berapakah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul? 40 tahun. Ya, jadi diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun. 40 tahun. Kalau dari kelompok 3, siapa tahu masih bisa bertanya lagi ke temannya? Siapa ya? Silakan dengarkan. Apakah pekerjaan Nabi Muhammad pada masa kanak-kanak? Apa pekerjaan Nabi Muhammad pada masa kanak-kanak? Silakan. Mengembala kambing. Ya, itu mengembala Kambing. Mengembala kambing. Yang kita tadi berdiskusi dengan kelompok, maka saya mempersilakan untuk perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusi dari pembelajaran kita tadi mengenai tayangan video. Jadi dari kelompok 2 dulu, silakan.
bersikap lembut, sabar, jujur, dermawan dan sayang kepada anak anak yatim. Kemudian kelompok 1. Silakan. Nabi Muhammad Iya, betul. Bagus juga untuk kelompok. Jadi Nabi Muhammad SAW itu rajin bersedekah, memudahkan segala urusan umatnya. Rasulullah juga dikenal selalu membantu orang lain. Betul. Silakan lanjut kelompok 3. Rasulullah adalah teladan yang baik yang harus kita contohi segala perbuatannya dan menjadi idola bagi umat Islam. Iya, terus terutama Nabi Muhammad itu ya yang baik yang harus kita contoh segala perbuatannya dan menjadi idola bagi umat Islam. Anak-anak sekalian, jadi pada hari ini kita mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul yang diutus Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi dialah sebagai Nabi penutup dari segala Nabi ya. Jadi kalau ada yang mengatakan atau kita mendengar masih ada lagi Nabi sesudah Rasulullah, maka itu tidak benar ya. Jadi Nabi yang terakhir adalah siapa? Nabi Muhammad. Kita mengakhiri pelajaran. Jadi ada pun kesimpulan yang bisa kita petik atau pelajaran dari kisah keteladanan Nabi Muhammad adalah agar kita mencontohi Rasulullah SAW, seperti kita harus mencontohi sifat kesabaran beliau, kedermawan beliau, kejujuran beliau ya. Jadi itulah hal-hal yang harus kita contohi atau teladani dari perbuatan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi anak-anakku sekalian, untuk pada pertemuan kali ini mungkin sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita pulang, saya pesan kepada anak-anak sekalian agar kiranya pada saat pulang sebentar maka tidak ada lagi yang tinggal di pekarangan sekolah, apalagi tinggal di dalam, harus langsung pulang ke rumah ya. Jadi pulang ke rumah, sampai di rumah sudah kembali pelajaran pada hari ini dipelajari kembali agar bisa kita betul-betul memahaminya ya. Jadi anak-anak sekalian, untuk hari ini sekian dan terima kasih. Mari kita bersama-sama menutup pelajaran ini dengan membaca. Silakan untuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
the dreamers, we make it happen. Cause we believe in